warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yulistari. Saya dari kampus Universitas PGRI Lubuk Linggau. Saya izin mewawancarai Bapak. Sebelumnya, Bapak mengenalkan terlebih dahulu dulu, Pak. Ya, nama saya Muhammad Ifronuddin. Saya mengajar di Min1 Lubuk Linggau di kelas 4. Di kelas 4, Pak ya. Langsung saja ya, Pak ya. Pertanyaannya, apakah sekolah menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Untuk sekolahan kita Min1 Lubuk Linggau sudah menerapkan kurikulum 2013. Ya. Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum 2013? Sejak pemerintah mencanangkan mulai berlakunya kurikulum 2012 itu tahun 2014, kami sudah melaksanakannya tahun 2016 baru kita mulai melaksanakan kurikulum tersebut. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013? Harapan sekolah sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu yang pertama dengan terciptanya dilaksanakan kurikulum 2013 ini, pembelajaran dan sistem pembelajaran itu dapat berubah, terutama dalam pembentukan karakter pada anak tersebut, anak didik tersebut. Selanjutnya, apakah kurikulum 2013 sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Alhamdulillah kurikulum 2012 merupakan kurikulum revisi yang terus dikembangkan oleh pemerintah. Jadi itu sudah cocok, ya, sudah sesuai dengan lingkungan masyarakat. Apalagi kita ini kan masyarakat menengah ke bawah. Jadi sesuai dengan karakter yang diharapkan oleh pemerintah itu sudah sangat sesuai. Contohnya, kalau zaman dulu kita kurikulum 2006 KTSP itu cuma mengedepankan yaitu sikap intelektual tanpa memperhatikan sikap spiritualnya, ya, emosionalnya, terus sikap sopan santunnya. Nah, dengan adanya kurikulum 2013 ini, itu pembentukan karakter itu sangat ditekankan pada siswa, sehingga siswa itu menjadi anak-anak yang benar-benar sesuai dengan karakter yang diingatkan oleh pemerintah. Baik, Pak. Bagaimana kesiapan Bapak dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Nah, dalam mempersiapkan kurikulum 2013 ini kami banyak mengikuti kegiatan-kegiatan, itu baik diklat, workshop, baik dari KKM maupun dari pemerintah pusat, itu sudah selalu dicanangkan dan dilaksanakan kegiatan-kegiatan diklat tersebut, sehingga kami alhamdulillah sudah 98% bisa melaksanakan kurikulum 2013 tersebut. Bagaimana interaksi Bapak dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung? Ya, alhamdulillah dengan kurikulum 2012 ini interaksi antara guru dengan siswa dan proses belajar ini sudah sangat bagus, lebih dekat, karena implementasi kurikulum 2012 ini sesuai dengan karakter dari siswa yang diinginkan, ya, jadi lebih akrab dengan kurikulum 2006 yang lalu. Menurut Bapak, apakah kurikulum 2013 mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Mengapa, Pak? Ya, otomatis jelas kurikulum 2012 itu kan kurikulum yang mendebarkan karakter siswa. Dengan adanya kurikulum 2012 ini banyak motivasi yang diberikan kepada siswa, sehingga siswa termotivasi dari kegiatan pembelajarannya, sehingga kegiatan pembelajaran baik hasil pembelajaran juga meningkat dengan adanya kurikulum 2013 tersebut. Selanjutnya, apakah Bapak ada kendala yang dirasakan Bapak dalam pelaksanaan kurikulum 2013? Kalau kendala, memang setiap perubahan kurikulum pasti mempunyai kendala.
karena kita belum profesional atau belum sangat membidangi ya, mengetahui tentang kurikulum tersebut. Tapi dengan begitu terus berjalan dan belajar, alhamdulillah bisa kita laksanakan ya, kita kendala-kendala tersebut bisa kita lalui dengan baik. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Mengatasinya ya dengan melihat apa kendala tersebut. Contohnya ya, Ya. contohnya kalau kurikulum 2017 itu kan banyak tema, subtema di situ kan. Nah, disitulah biasanya kan guru zaman dulu itu kan tidak ada seperti itu. Pelajaran langsung kan, per mata pelajaran seperti itu. Jadi mudah. Kalau sekarang kurikulum 2017 ini kan dia harus mengacu pada tema-tema, ya kan? Ada subtema di situ. Jadi untuk mensinkronkan antara tema 1, tema 2, tema 3 dan sub-subtema itu, nah itu yang biasanya guru itu belum terbiasa di situ. Sehingga apa? Sehingga ada kendala-kendala tersebut. Tapi itu di awal pas pelaksanaan pemberlakuan kurikulum 2012. Tapi setelah selesai, kemudian sudah terbiasa kita menggunakan kurikulum 2012, alhamdulillah sudah lancar. Selanjutnya pertanyaan pengembangan program ya Pak ya. Pertanyaannya, apakah sebelum mengajar Bapak mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, dan harian? Ya, yaitu memang suatu alat bagi kita sebagai guru ya. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran itu harus disiapkan terlebih dahulu. Itu merupakan kewajiban kita sebagai guru, harus disiapkan ya itu. Apa yang Bapak ketahui tentang silabus dan RPP, Pak? Nah, kalau silabus ini adalah kumpulan dari KI dan KD, ya kan? Baik itu dari pemerintah pusat maupun dari kita sendiri, baik itu KKM maupun MKMP ya. Dari situ kita buatkan silabus mata pelajaran atau silabus per temanya kalau kurikulum 2012 itu. Kemudian silabus itu dikembangkan, dimusyawarahkan dengan lembaga sekolah sehingga diturunkan menjadi sebuah RPP ya. Selanjutnya, apakah manfaat dari silabus dan RPP yang Bapak buat? Silabus dan RPP itu merupakan acuan kita dalam kita melaksanakan proses pembelajaran. Tanpa adanya silabus ya kita tidak akan tahu batas mana tujuan pembelajaran kita sudah selesai atau belum, tercapai atau belum. Jadi kalau dengan adanya silabus RPP tersebut kita akan lebih terarah ya kan, sampai mana proses pembelajarannya, KIKD-nya sudah sampai mana, sudah tuntas atau belum di situ. Ya. Bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran? Silabus dan RPP, kalau silabus itu dibuat itu bersama-sama dengan warga sekolah yang membentuk suatu kurikulum, ya kan? Nah, kurikulum itu kemudian dikembangkan, dibagikan kepada dewan guru untuk dikembangkan, dikemas menjadi sebuah RPP, gitu. Selanjutnya, apakah Bapak membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG atau gugus kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Ya, silabus itu ada yang tidak diterbitkan atau dibuat oleh pemerintah. Itu contohnya silabus mulok gitu ya. Nah, ekstrakurikuler. Nah, silabus tersebut kita buat sendiri. Kalau silabus mata pelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kalau kurikulum 2012 itu sudah dibuatkan oleh pemerintah, tinggal dikembangkan sendiri. Kemudian kita dimusyawarahkan oleh lembaga sekolah. Lembaga sekolah itu baru diteruskan ke guru masing-masing melalui KKG, MKMP, kalau kita madrasah KKM, kelompok kerja madrasah gitu. Bagaimana Bapak memasukkan unsur dari kurikulum 2013?
literasi HOTS PPK keterampilan abad 21 di dalam silabus dan RPP yang Bapak buat? Jadi dalam melaksanakan kurikulum ini, dalam memasukkan Iya, Pak. dalam memasukkan kurikulum 2012 ini terkait dengan saintifik, ya, pembelajaran saintifik. Di situ dikemas, ditambah ya dari KIKD itu ditambahkan lagi yaitu tentang KIKD. Kalau dulu SKKD, sekarang itu KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti ini dikembangkan lagi, ya kan, dikembangkan lagi ke PPK. PPK-nya bagaimana, ya kan? Iya, Pak. Terus KIKD-nya itu sudah pas atau belum, high order thinking-nya sudah sesuai belum. Tapi itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, kondisi siswa tersebut. Gitu. Bagaimana cara Bapak memadukan unsur dari kurikulum 2013 ke dalam silabus dan RPP yang Bapak buat? Cara memadukan kurikulum silabus ya, Iya. silabus dan RPP. Kita lihat dulu KIKD-nya. KIKD itu tidak bisa melenceng yang sesuai dari pemerintah maupun yang kita buat sendiri. Itu dikembangkan dari KIKD, indikator, kemudian proses pembelajaran, alokasi waktu, kemudian sumber belajar, itu dikembangkan dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan RPP. Nah, di RPP itu kemudian dikemaskan lagi, dijabarkan lagi. Di situ ada kegiatan pendahuluan, ya, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, di situ dibuatkan gitu. Dari KIKD, kemudian alokasi waktu, proses pembelajaran, sumber belajar itu dikemas semua dalam sebuah RPP, sehingga terciptalah sebuah RPP yang siap untuk dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Iya, Pak. Apakah Bapak menemui hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana solusinya, Pak? Hambatan pembuatan silabus untuk mata pelajaran ulang dan mata pelajaran ekstrakurikuler karena itu dibuat sendiri, jadi mempunyai beberapa hambatan yang kendala mungkin ya, karena untuk mencari KIKD yang tepat sesuai keadaan warga madrasahnya ya, keadaan siswanya sesuai dengan karakter lingkungan masyarakatnya. Nah, itu di situ kita harus menyesuaikan. Tanpa disesuaikan nanti tidak sinkron antara silabus dan RPP yang sesuai yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang Bapak ketahui tentang RPP? RPP adalah singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP ini adalah suatu alat yang harus dibuat oleh seorang guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran. Dengan RPP ini kita ada persiapan apa yang mau diajarkan di situ kan. Terus alokasi waktunya berapa menit, kemudian materi pelajarannya apa, batas mana ketutasan nanti, kemudian evaluasi itu apa ya. Semuanya harus disiapkan dalam sebuah RPP. Jadi ya sebelum proses pembelajaran. Apakah RPP yang Bapak buat sesuai dengan kurikulum 2013? Sesuai tidak sesuai, kita sebagai makhluk biasa ya, tidak luput dari salah dan dosa, pasti ada tidak sesuainya. Kalau dikatakan 100% jelas tidak bisa kan, karena kita sama-sama belajar di tahap tersebut kan. Kemungkinan ya walaupun tidak 100% sama persis yang diinginkan pemerintah, tapi kita tetap belajar, berupaya semaksimal mungkin biar RPP yang kita buat, silabus yang kita buat itu sudah sesuai dengan acuan yang diinginkan oleh pemerintah. Pertanyaan selanjutnya tentang pelaksanaan dalam pembelajaran. Apa yang Bapak lakukan di awal kegiatan pembelajaran, Pak?
Nah, di awal pembelajaran Ya. kita terlebih dahulu kita melaksanakan, yaitu kalau kita pertama kali masuk kelas ya, Ya. jangan sampai lupa kita sapa anak-anak dan mengucapkan salam, assalamualaikum terlebih dahulu ya, kemudian menyapa anak, apa kabar, selamat pagi, ya kan? Di situ persepsi. Nah, persepsi ini apa? Itu untuk memotivasi anak, mengingatkan kembali, kan, mengingat-ingat kembali pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Ya. Pada ruang mengabsen siswa, ya, menanyakan kabar siapa yang tidak masuk, kegiatan pendahuluannya seperti itu. Model pendekatan strategi teknik apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran, Pak? Model pembelajaran ini banyak macam-macam lah ya. Ya. Di situ ada model-model pembelajaran project solving gitu kan. Di situ juga ada model-model pembelajaran yang sifatnya meningkatkan motivasi anak di situ ya. Di situ kita sesuaikan dengan materi pelajarannya. Kita sesuaikan, tidak semena-mena kita menerapkan model tanpa memperhatikan materi apa yang akan kita sampaikan. Kalau tidak sesuai dengan materi yang kita sampaikan, nanti bisa rancu. Selanjutnya, apa saja buku pegangan yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Nah, kita sebagai guru, buku pegangan itu sangat penting ya. Buku pegangan di sini kalau kurikulum 2012 itu ada buku siswa dan buku guru. Nah, itu buku dari pemerintah. Nah, buku siswa dan buku guru, ada yang bukunya tercetak, ada yang online. Bisa itu juga sebagai guru mempunyai buku-buku penunjang. Selain buku guru dan buku siswa tersebut, ada buku penunjang. Buku-buku tersebut yang diterbitkan dari beberapa macam penerbit. Contohnya Tiga Selangkai, Erlangga, ya kan? Terus Akila, banyak macamnya di situ. Yang sesuaikan, yang penting kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Media apa saja yang Bapak pernah gunakan dalam kegiatan pembelajaran, Pak? Media pembelajaran kita mulai menggunakan Infocus. Ya, Infocus kita gunakan karena sangat memotivasi anak. Iya. Di situ sangat beragam ya, bisa kita buatkan animasinya. Gitu. Nah, Aktivitas apa yang Bapak lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran, Pak? akhir pembelajaran kita melaksanakan yaitu evaluasi. Nah, kita evaluasi dari proses pembelajaran tersebut, dan kita tanyakan kepada anak lagi ya, tanyakan kepada lagi apakah sudah memahami pelajaran yang kita sampaikan, materi disampaikan atau belum. Kemudian kita lakukan dengan melaksanakan yaitu penugasan baik secara lisan ya, soal secara lisan, review langsung atau secara tertulis. Selanjutnya, pertanyaan tentang evaluasi hasil belajar. Pertanyaannya, model penilaian apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran, memberikan tugas-tugas, proyek, remedial, dan pengayaan? Nah, model penilaian yang kita gunakan sesuai dengan kurikulum 2012 ini menggunakan rubrik penilaian. Nah ya, di situ ya bisa menggunakan rubrik penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan, dengan model-modelnya model penugasan ya, nah, pemecahan masalah, problem solving gitu ya, itu yang sering digunakan seperti itu. Apakah Bapak menemui hambatan dalam penilaian dan bagaimana solusinya, Pak? Kalau hambatan, jelas setiap sesuatu ada hambatan ya, baik itu sedikit maupun banyak pasti ada. Nah, hambatan-hambatan penilaian tersebut biasanya kita laksanakan itu terkendala di peserta didiknya.
Nah, di peserta didik ini biasanya ketuntasan belajarnya masih belum maksimal, sehingga di situ kita akan kesulitan dalam melaksanakan memilah-milah dan membuat pengayaan tersebut. Jadi kita buat pengayaan dulu siapa yang tuntas, kemudian buat pengayaan, diremedial kembali. Kapan saja Bapak melakukan penilaian? Penilaian kita laksanakan setelah selesai melaksanakan satu kompetensi dasar. Setiap satu KD selesai, kita laksanakan evaluasi, itu menggunakan penilaian tercapaian apa tidak KD yang kita laksanakan. Apakah yang Bapak ketahui dari kurikulum paradigma baru? Kurikulum paradigma baru ini mungkin belum banyak diketahui lah banyak orang ya. Yang intinya kurikulum paradigma baru ini yaitu kurikulum lanjutan dari kurikulum 2017, yang mana kurikulum ini menekankan pada proses pencapaian pembelajaran. Kalau kurikulum 2013, kurikulum yang sebelum-sebelumnya itu pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kalau kurikulum paradigma baru ini yang intinya itu menekankan pada pencapaian pembelajaran, proses pembelajaran. Apakah pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum paradigma baru, Pak? Nah, ini untuk kegiatan seminar atau diklat kurikulum paradigma baru ini belum ada. Karena belum ada sosialisasi masalah kurikulum ini, ya, baik dari tingkat daerah maupun tingkat pusat. Ya, jadi kami belum ada yang mengikuti tentang pelatihan kurikulum paradigma baru. Apa harapan Bapak pada kurikulum paradigma baru? Ya, harapan kami sebagai seorang pendidik yang jelas dengan adanya kurikulum paradigma baru ya, semoga kurikulum ini lebih menyempurnakan kurikulum-kurikulum yang ada, sehingga apa? Sehingga antara peserta didik dan tenaga pendidik semuanya bersinergi, bisa tercapai tujuan dari pembelajaran tersebut, sehingga tidak ada kendala-kendala baik dalam proses pembelajaran atau sebelum pembelajaran, dan nantinya dalam hasil pembelajaran apa yang diinginkan bisa tercapai. Itu saja. Pak, atas kesempatan waktunya. Ya. Dengan mewawancarai ini saya bisa mengetahui tentang penerapan kurikulum 2013. Ya, sama-sama. Saya juga sebagai insan yang biasa mungkin ada perkataan atau jawaban yang tidak sesuai, tidak benar. Minta tolong nanti kalau ada kesalahan dibenarkan ya. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan Anda sebagai mahasiswa nanti diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kuliah dan bisa nantinya menjadi guru yang terbaik bagi kita ya, bagi anak-anak nantinya, dan bisa harapan bagi nusa dan bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.